Cek. Pagi yang indah ada dalam setiap kehidupan kita, amin. Begitu juga pagi hari ini, saya ingin menyapa setiap jemaat. Selamat pagi, selamat menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk memuji meninggikan nama Yesus. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Lebih lagi buat Allah kita, lebih lagi buat Yesus kita. 1 menit kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, setiap pimpinan langkahmu, setiap anyoman dari kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat datang ke tempat ini, kami dapat berkumpul untuk merayakan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bersatu hati, maka berkat-berkat akan Engkau curahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat memuji meninggikan nama Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah pagi hari. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Berikan hatimu, berikan suaramu, berikan pikiranmu untuk nama Yesus dimuliakan pagi hari ini. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Kami ingin berterima kasih buat kasih setia-Mu yang kami rasakan pagi hari ini. Engkau Allah penebus kami. Engkau Allah juru selamat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
seluruh pengabdian, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pujikan dengan segenap hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, ya Dia sahabat kita, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, katakan Kau yang dekat, dan Kau dekat. Yesus, bahkan
seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih setiamu. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Yesus, Yesus, sungguh indah, sungguh besar. Yesus Tuhan besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Yesus, sungguh indah. Haleluya, sembah Dia. Sungguh indah, sungguh besar kasih setiamu. Pengorbananmu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu kami menyembah-Mu. Allah yang perkasa, Juru Selamat kami. Terlalu besar, terlalu baik pengorbananmu, kasih setiamu, menyembahmu, meninggikan nama Yesus, memuliakanmu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan kami.
kami. Roh Kudus-Mu berikan kekuatan yang baru. Terima kasih, kami mau bersyukur padamu. Haleluya, kami mau bersyukur buat kasih setiamu. Ya ra 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 namasik ya ra la 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 Afrik ya ra barasiki bikin ini ya na na namasando. Oh Yesusku, Tuhanku, Engkau yang berdaulat atas kami. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat Elshadai, angkat tanganmu. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Yesus, Engkaulah bersyukur buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada pagi hari ini untuk memuji Yesus. Biarlah Engkau berdaulat tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu ada pada setiap kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, the best yang ada pada kami hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih. Mari jemaat Elshadai yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita, sebab Dialah segalanya dalam kita. Amin. Pagi hari ini kita akan meninggikan nama Yesus, sebab Dialah segalanya yang memimpin setiap hidup kita, memberkati kita, bahkan menuntun setiap langkah kita. Alam semesta memerintah segalanya.
Dia segalanya dalam setiap hidup kita. Berikan kekuatan setiap pagi dengan yang baru. Bersama katakan, Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kekuatan. Datang selamatkanku, merendahkan dirimu dengan kemuliaan. ku memujimu, Ku memujimu Tuhan, kebebasanku temukan dalam-Mu. secara bersama katakan, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskan aku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskan aku. Kaulah Segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikannya menyertai setiap kita pagi hari ini, amin. Allah yang pedulikan setiap kami, begitulah kasih setiamu dalam kami. Sekali lagi katakan, Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kekuatan. Dia datang untuk selamatkan kita. Datang selamatkanku, merendahkan dirimu dengan kemuliaan-Mu. Ku memujimu, Ku memujimu Tuhan, kebaikan-Mu datang dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskan aku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, segalanya dalam kami Yesus. Tangan-Mu takkan pernah melepaskan. Katakan bersama, kaulah segalanya, segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Kaulah segalanya, segalanya. Tangan-Mu takkan pernah melepaskan aku. Kaulah segalanya, segalanya. Kemurahan-Mu katakan kebaikan kemurahan, kebaikan kemurahan-Mu sekali lagi kebaikan-Mu Yesus, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai-Mu. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Dia yang layak kita tinggikan sebab Dia Raja. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dia Raja dalam kehidupan kita, amin.
Dia penebus yang memimpin setiap hidup kita. Yo. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak setiap jemaat untuk bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih yang bukanmu, kekal teguh dan mulia. Masyurkan perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Raja kami, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku kami hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. El Shaddai siapa sebab cintamu. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kami bersuka pagi hari ini sebab Engkau Raja penyelamat dalam hidup kami, Yesus. Terimalah segala sembah kami, pujian kami ke dalam tangan-Mu. Nama Yesus kami muliakan, nama Yesus kami tinggikan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yo. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yesus Raja kami. Sorak-sorak kata lagi. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Sebelum duduk, yang bermasker buka maskernya. Ya. Berikan senyuman yang terbaik buat kanan kirimu. Katakan aku bersukacita buat Tuhan Yesus penebus dalam hidupku. Haleluya. Dipersilakan duduk bersama, kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan.
Mari kita arahkan tangan kita ke depan, Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati Tuhan. Ya, ke sana langsung jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun ke atasmu sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat, kesehatan, keberhasilan, berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah kemurahan Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, engkau menjadi berkat. Engkau diberkati Tuhan, Tuhan ada atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya. Nanti yang separuh di depan, yang separuh di belakang. Silakan saudara bangkit berdiri. Saudara angkat persembahan saudara kepada Tuhan. Terima kasih. Saudara menirukan saya, Bapa di surga. Bapa di surga, Aku melakukan apa yang menjadi kewajiban, yaitu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan melakukan bagianmu, janjimu untuk menghardik belalang pelahap, kesialan, kerugian, sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatiku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang separuh ke depan, yang separuh di belakang ya. Give thanks With a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Mari kita pakai berdiri saudara. Given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bahasa Indonesianya, dengan hati bersyukur. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Amin. Hati bersyukur, Penuhi hati kami dengan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Bapa yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatan pada kita. Tuhan, kami memang rapuh, kami memang lemah,
Kami memang tidak berdaya, bahkan terbuang dulunya. Tetapi karena darah-Mu, tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami di hari perjamuan kudus ini, kami menjadi manusia-manusia yang kuat. Amin. Kami yang dulu miskin sekarang menjadi kaya. Kami yang dulu lemah sekarang menjadi kuat. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau-lah yang membuat semuanya terjadi demikian. Amin. Persiapkan hati kami untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sucikan pikiran kami supaya pikiran kami fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, sebelum duduk, salam kanan kiri katakan, Engkau pemenang jiwa yang berhasil. Engkau pemenang jiwa yang berhasil. Silakan duduk. Engkau pemenang jiwa yang berhasil. Saudaraku menirukan saya ya. Siapa yang tidak berdaya, katakan dalam hatimu, engkau adalah pahlawan. Amin. Bapak Ibu Saudara, topik firman Tuhan hari ini adalah, ini belum pernah saya bahas sama sekali, tapi sejak Senin kok mengyang-nyang terus, saya minta Tuhan inspirasi, yaitu tentang malaikat. Tentang apa saudara? Malaikat. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, dia mengubahkan, menguduskan, tapi malaikat gak bisa tinggal dalam diri kita. Malaikat itu ada di luar, ya, melindungi, memberikan warta firman Tuhan, mengarahkan dan seterusnya. Nah ini yang topik ini belum saya pernah, seingat saya belum pernah. Nah kita akan lihat saudaraku ini luar biasa mengagumkan. Dalam Kisah Para Rasul 27, Kisah Rasul 27, ini ketika terjadi badai dan kapal hampir tenggelam. Ya, Paulus dengan 276 penumpang. Kisah Rasul 27 kita akan melihat ayat yang 18 saja ya. 27, 18. Sekarang kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Perhatikan 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat yang ke-37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Kita akan lihat dalam Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Kita membaca bersama-sama Ibrani 1 ayat 14. 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudaraku, malaikat ini diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani manusia. Nah, kebanyakan malaikat ini memang tidak kelihatan. Kalau tidak disuruh Tuhan memperlihatkan diri, dia tidak kelihatan. Saudaraku. Dan dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya, bahkan sejak kita lahir. Itu seorang malaikat ditugaskan saudara, dari awal kita lahir sampai kita mati. Nah, malaikat ini karena nggak kelihatan, sehingga kita rasa-rasanya kehadirannya pun juga nggak terasa, kita nggak ada kesadaran kehadirannya. Nah, pagi ini saya ingin memberi kepada saudara gambaran supaya kita ini nanti sadar ya bahwa kita ini masing-masing diberi 1, 2 malaikat atau 3 malaikat, atau kalau pertempuran besar, malaikat itu akan lebih banyak lagi nimbrung di dalam diri kita. Nah, kalau saudara dan saya lihat bahwa malaikat tadi dikatakan dalam kitab Ibrani 1 ayat 14 adalah untuk melayani kita yang harus mendapatkan keselamatan. Ya,
kepada kita yang percaya Yesus Kristus. Sedangkan yang tidak percaya Yesus Kristus, malaikat itu ada hanya untuk menjaga supaya dia tidak melakukan sesuatu di luar hukumnya Allah, saudaraku. Atau malaikat itu dipakai oleh Tuhan juga tugasnya untuk mencatat kehidupannya, bagaimana nanti setelah dia meninggal yang belum kenal Kristus, itu masuk ke neraka atau tidak selamat. Akhirnya dihakimi menurut perbuatan mereka. Nanti akan saya terangkan di dalam kitab Wahyu pasal 20 itu ya, tentang buku kitab kehidupan. Nah, kalau Paulus pada waktu kapal itu hampir tenggelam, saudaraku. Itu malaikat malam-malam berdiri di sampingnya. Paulus jangan takut, karena kamu orang yang sebanyak 376 penumpang itu selamat karena kamu. Jadi rupa-rupanya kehadiran kita ini memberkati orang, mengubahkan orang, bahkan menyelamatkan orang. Saudaraku, dia hadir di kapal. Dia hadir juga di penjara. Ketika Petrus dirantai dengan penjagaan yang super ketat. Penjagaan yang maksimal supaya jangan muncul. Pada waktu itu di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-12, saudaraku, itu malaikat datang ke sel penjara itu. Sel penjara itu dikancing, ada penjaganya. Tapi namanya malaikat. Malaikat itu enggak bisa dilihat. Dia seperti hawa, juga hawa, ya. Udara, dia juga seperti manusia bisa, seperti saya. Tapi rata-rata malaikat itu biasanya tingginya, menurut saya yang pernah saya lihat ketika saya di Bali, dari yang dilihat oleh seorang hamba Tuhan namanya Bak. Siapa itu yang ketemu malaikat 14 kali, yang kelihatan itu biasanya tingginya sekitar 2 meter sampai 2,5 meter, ada yang 3 meter. Jadi tinggi besar sekali, saudaraku. Malaikat yang mengiringi kita. Nah, ketika itu Petrus sedang di penjara, besoknya kalau Yakob sudah dipenggal kepalanya. Jadi Herodes memegang Petrus supaya menyenangkan hati orang Yahudi, dipenjara dulu. Karena besoknya akan ditampilkan di masyarakat umum untuk menyenangkan hati orang umum. Masyarakat kalayak rame. Karena memang waktu-waktu itu kekristenan dianiaya, dikuyong-kuyong, saudara. Karena memang masih pertama muncul keselamatan itu. Nah kemudian malaikat itu masuk ke sel-sel tanpa buka kunci. Dia masuk ke selnya Petrus sedang tidur, dia dikecerek begini, kanan kirinya itu ada tentara, saudaraku. Gak terbatas ternyata malaikat itu. Dia ditepuk gitu aja tubuhnya, waktu tidur. Petrus bangun. Waktu dibegitukan itu borgolnya itu langsung ambrol, saudaraku. Ambil kasutmu, kamu pakai jubahmu, ikut aku. Dia geragap-geragakan, loading, saudaraku. Dari tidurnya, ngerti pateni bisa tidurnya iya ke Petrus itu, saudaraku. Itu sukar loh, dalam penganiayaan itu orang tidur itu, aku gak bisa tidur waktu tahun 2001, 2003 itu, saudaraku. Sulit rasanya, tapi bisa tidur. Nah kemudian mengikuti malaikat dari sel satu sel yang lain. Nah penjaganya itu ada di situ. Dan selnya terkunci. Dan ketika dia keluar, semuanya geger di mana Petrus. Semuanya terkunci, saudaraku. Itu hebatnya malaikat. Dia bisa juga masuk di rumahnya Maria. Ya dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat bernama Gabriel ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang lagi bertunangan dengan seorang yang namanya Yusuf, nama perawan itu adalah Maria. Kemudian dia masuk ke rumah Maria, mengatakan, "Salam hai Maria, engkau yang dikaruniai." Kaget Maria. Ada malaikat masuk di sini, saudaraku. Ternyata dia masuk ke rumah juga. Nah, pada 2 tahun yang lalu ketika saya ada di Bali, di lingkungan Puri ya saudaraku. Itu ketika siang, saya kadang siang berdoa, kadang baca Alkitab, waktu itu saya sedang setengah tidur, setengah sadar. Itu ada malaikat datang, saudara pakai jubah putih. Dan dia mengatakan memang waktu itu ada masalah dalam keluarga ya, sakit, kesulitan, macam-macam yang menjadi terutama ini menjadi tekanan bagi Bu Ella ya. Karena cinta cucu, cinta mantu dan cinta Bali sana, saudaraku. Nah Tuhan, malaikat mengatakan, kamu jangan takut. Aku akan mengurus semua urusan kesulitan-kesulitanmu itu. Saya baru pertama kali itu, saudaraku. Tapi dalam kasus-kasus yang tertentu,
Misalnya saya kecelakaan motor itu 6 kali. Dan saya tidak berani keluar dari rumah kalau saya tidak berdoa. Entah nyetir motor, entah saya nyetir mobil, entah saya keluar, saya harus berdoa. Sebab kita sadari bahwa di dunia ini penuh dengan malapetaka, musibah, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kereta api, bis, kecelakaan pribadi, kecelakaan motor, saudaraku. Belum lagi musibah-musibah, keserempet di jalanan, musibah tabrakan dan sebagainya itu. Saya percaya Tuhan menghendaki supaya kita ini dilindungi oleh Tuhan. Tapi karena kita kurang menyadari adanya malaikat yang menyertai kita ini, saudaraku. Sehingga kita ini kurang komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga perlindungan Tuhan itu rasa-rasanya enggak ada. Karena kita memang mengatasi dengan dirinya sendiri. Nah itu sebabnya perlu Bapak Ibu Saudara berdoa untuk anakmu, mantumu, keluargamu, suamimu, istrimu. Supaya perlindungan ada pada mereka dan Tuhan mengirimkan perlindungan. Dalam kecelakaan 6 kali motor, ya, 2 kali itu dengan anjing yang lewat. Yang pertama di Sultan Agung, yang kedua di Jalan Cepu ini. Kok yang dilalah anjing itu, ya jenenge anjing ya, larinya itu kecepatannya tinggi, mungkin, tapi saya pakai helm semuanya, saya memenuhi standar lah, ya naik motor itu. Tapi kok ya masih tabrakan, saudaraku. Yang ketiga saya nabrak batu, karena malam hari hujan rintik-rintik, kesorot mobil dari jauh, sehingga saya nggak bisa melihat itu batu itu. Sehingga jedes, beruak, gulung kuming saya sampai bela. Yang keempat saya naik menabrak sepeda. Sepedanya anak sekolah kalau nggak salah. Yang saya lihat itu 6 kali. Terus saya kecelakaan pesawat di Australia sekali. Pesawatnya kobong. Kecelakaan kapal dari Makassar ke Ambon sekali. Itu kapalnya juga kobong, saudaraku. Nah dari sekian peristiwa-peristiwa itu, sampai saya tidak ceklek sama sekali, saya tidak retak atau tulang-tulang, karena anugerah Tuhan. Siapa lagi kalau bukan malaikat ikut serta ambil bagian di dalamnya, saudara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya tadi ngomong, sejak kita lahir, malaikat sudah ditugaskan untuk kita, melindungi kita, menaungi kita. Sejak kita lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, double porsi lagi malaikat itu disertakan kepada kita. Untuk melindungi, mengarahkan, membimbing hidup kita. Tetapi yang hati-hati, malaikat itu punya catatan dari riwayat hidup kita. Jadi malaikat itu kayak kameramen, saudaraku, yang menyuting hidup saudara dari awal sampai akhir. Ya. Ketika kita percaya Yesus Kristus, semua buku-buku tentang perzinahan, buku-buku tentang narkoba, perjudian, rokok, buku-buku tentang tulisan-tulisan peristiwa-peristiwa kebohongan, korupsi sudah dihapus dengan darah Yesus Kristus. Dan kita memulai lembaran yang baru sejak kita lahir baru. Tapi tetap ada catatannya, saudara. Jadi tidak ada perbuatan, keputusan, tingkah laku kita, sepak terjang kita yang tidak ditulis dan dikirim ke surga. Nah itu sebabnya, ini kita kumpul ini para malaikat ada di sini, saudara. Coba nanti kita akan berdoa. Siapa tahu Tuhan berikan anugerah beberapa di antara saudara diberi penglihatan tentang malaikat. Ya, 3 minggu yang lalu ada seorang jemaat di sini yang ketika saya khotbah ini melihat saya ini ada sinar gitu loh, saudara. Ketika saya gerak di sini dia lagi apa ya? Mungkin salah melihat gitu loh. Saya ke sana kok ikut. Terus dia cerita sama saya. Tapi pikir ini saya mau cerita tentang malaikat. Ini malaikat Tuhan yang menyertai ini. Nah saudaraku, jadi semakin saya sadar ada yang menyertai, semakin hati-hati juga saya. Gak boleh bohong semaunya, ngomel sama suaminya, misuh, itu semuanya dicatat, dikirim ke surga, saudaraku. Catatan-catatan hidup kita itu. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus takut akan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Mungkin saudara pelan-pelan, diam-diam melihat pornografi. Enggak lingkup, enggak ada orang, di kamar sendiri, ada AC-nya. Sehingga saudara pikir enggak ada. Dalam buku yang saya terjemahkan, itu
ada seorang yang melihat orang-orang yang meninggal, saudara. Ya. Nah ketika sebuah adegan, dia itu mencuri, karena pekerjaannya memang cenderung tangannya itu untuk mencuri. Nah ketika dia mencuri, malaikat-malaikat yang berdekatan itu mengatakan, kasihan ya orang ini, dia pikir tidak ada yang melihat. Jadi saudara mencuri, berjudi, engkau ngapusi, engkau kepahitan, tidak mau mengampuni, engkau tidak disiplin, datang terlambat, pulang duluan, engkau tidak tanggung jawab dengan pekerjaan, tidak tanggung jawab dengan anak, dengan tanggung jawab dengan istri, dengan keluarga, mencari nafkah seenaknya sendiri, semuanya tercatat dalam kitab dan tidak ada tingkah laku kita yang tersembunyi, yang begitu dibebaskan begitu saja. Tapi ketika saudara diam-diam tempat janda, dia sudah tidak punya siapa-siapa, saudara membawa buah, membawa nasi pecel, dicatat juga, dikirim ke surga. Saudara melayani Komsel, PKS, anggotanya nyeruduki wae, hujan-hujan juga mau datang. Anggotanya diteliti satu persatu, ditaruh di absensi. Itu ketulis semua loh saudaraku. Engkau diam-diam tanpa sepengetahuan saya, sepengetahuan siapapun, tanpa menyumbang kepada panti jompo. Atau saudara datang ngeplek-ngeplek mbah-mbah panti jompo. Mbah jenengan pripun rasane teng mriki? Bagaimana keadaan mbah selama ada di sini? Saudara memberikan penghiburan, catat sama malaikat, kirim ke surga. Tapi kalau saudara diam-diam ngemplang duite kancane, jadi pegawai sok ngentit duit, itu ya dicatat loh saudara, dikirim ke surga. Jadi nggak bisa, saudara nggak bisa nanti, itu kayak kameramen. Saya bukunya tentang Josh Ritchie, itu di kitab, yang saya terjemahkan itu. Hidupnya dia di syuting. Dari dia lahir sampai SD, ikut pramuka itu ya kena semua, saudaraku. Kegiatan-kegiatan, orang ke pasar, orang sekolah, orang dompetnya apa, siapa, dan uangnya siapa yang ada di situ. Cara saudara bekerja itu kayak di syuting. Jadi kayak layar lebar, film satu persatu. Kita tidak ada yang terluput. Nah itu sebabnya kita tidak bisa hidup di dalam gelap. Kayu gelap, uang gelap, istri gelap, suami gelap, gelap-gelapan, duit gelap, dompet gelap, kayu jati gelap. Itu harus disingkirkan dari hidup kita. Dan kita melipat kali gandakan apa-apa yang perlu tertulis di surga. Karena pahalanya besar. Saudara nginjil seseorang yang tidak mempunyai harapan. Mendoakan orang sakit, saudara ke rumah sakit, saudara diam-diam membuat bingkisan-bingkisan nasi bungkus atau dikasihkan ke siapa. Saudara diam-diam menyokong pekerjaan di bidang misi, rehab. Saudara juga memberi persembahan, pembangunan, videotron, persepuluhan. Tuhan itu ngerti loh saudaraku, engkau memberi persepuluhan apa tidak. Nah, engkau memberikan persembahan, pembangunan, videotron dengan tulus hati apa tidak. Itu semuanya tertulis saudaraku. Manusia mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Nah itu sebabnya saudara dan saya harus bertindak dengan hati-hati. Ya supaya kita ini, perjalanan hidup kita ini diberkati dan dituntun Tuhan. Saya ini merasakan, aku kecelakaan ping 6. Itu tak hitung 9-10 kali. Tapi kok Tuhan melindungi. Jadi saya dari tempat ini, gak berani saya keluar dari tempat tanpa saya berdoa dulu. Entah berdoanya setengah menit, 2 menit. Tuhan aku akan pergi, lindungi aku di pasar. Kadang-kadang ngetir dengan Bu Ella di pasar itu ya saya minta perlindungan Tuhan. Supaya tak kirim juga perlindungannya ke Priska, keluarganya, ke Grace, keluarganya. Kadang-kadang saya juga berdoa untuk para pimpinan kelompok sel yang inti. Ya. Juga ke jemaat-jemaat supaya dilindungi Tuhan. Saudara tahu, gereja ini berkali-kali mendapat kunjungan malaikat surgawi. Ketika dulu ada di Selondo, tahun berapa itu, di lembah Selondo itu. Katanya kalau memakai pakaian tertentu itu, di situ danyangi itu modal. Tapi kita ke sana pakai sepakaian apa saja biar kita anak Tuhan itu sakti. Jadi kita ini anak Tuhan, anaknya raja. Gak mungkin anaknya presiden, gak dikasih bodyguard itu gak mungkin. Memang kadang-kadang anaknya, misalnya Pak Jokowi anaknya mesti ada bodyguardnya ya. Kadang-kadang risih lah gitu.
Tapi minim dia mengawasi dari jarak jauh bodyguard-nya itu. Nah kita itu juga begitu, kita itu anak raja saudaraku. Gak mungkin tuh diculne gitu, cul-culan, keluyuran karpe dewe. Itu yang mendeteksi, yang melayani dan yang menyertai kita itu malaikat surgawi. Semakin saudara dekat, semakin saudara berdoa, hubungan dengan Tuhan semakin kuat. Malaikat yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita ini ngerti, kita ini disertai malaikat Tuhan. Roh Kudus di dalam, di luar itu malaikat Tuhan. Malam-malam lewat kuburan. Ngredeg dhisik. Enek uwit bambu, biasanya gendruwo ini kono. Nah, sekarang saudara sadar, karena ada malaikat yang menyertai, beda. Jadi saudara naik kereta, kereta ini biayaan, bis-bisnya Eka biayaan, atau pilotnya biayaan. Saudara tenang, karena apa? Kita sadar bahwa kita ini disertai Tuhan gitu loh. Dan itu peristiwa-peristiwa itu banyak sekali. Saya kira ada beberapa di antara jemaat yang mungkin mengalami itu. Atau ketemu dengan, ini ada seseorang, ini peristiwa malaikat hilang begitu saja, tapi seperti manusia biasa. Ya, kadang-kadang seperti manusia biasa, tapi kadang-kadang jengleknya itu tinggi besar, gagah perkasa gitu. Ada yang punya sayap, ada juga yang tidak. Ada seseorang di Timur Tengah saya ketika terjadi perang antara Syiah dan Sunni. Saya sebut negaranya, itu seseorangnya ketangkep, kemudian dihajar habis-habisan, masukkan penjara, disiksa tuh. 6 bulan kemudian dilepas. Dia naik bis, masuk ke bis, kebetulan kosong, hanya ada satu orang dia. Jadi dia duduk di samping seseorang berdua aja. Nah kemudian terjadi omongan. Anda namanya siapa? Nama saya Yakub. Loh berarti kamu ya orang Yahudi ya? Bukan. Tak tunggu sampai mati dulu. Dua orang ini, nama siapa? Yakub. Loh, Yakub berarti kamu orang Yahudi, bukan saya orang Kristen. Oh ya, berarti kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan tak? Akhirnya diterangkan sama dia kepada orang yang tadi di penjara itu. Cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, penyalipannya, semuanya karena dia itu Muslim. Saudara. Ya. Nah kemudian dia mengambil 2 sandwich. Sandwich itu roti yang tengahnya ada sayur, ada ikan. Nah dia keluar dari penjara, kaliren, wah dimakan dengan lahap yang satu. Kemudian turunlah di suatu tempat, dia turun duluan. Dan dia nunggu, loh ini koncoku yang tadi kok gak turun-turun. Loh, tanya supirnya, Pak ini teman saya kemana tadi kok sudah gak ada. Loh saya gak lihat temanmu, kamu sendiri tadi. Loh masa tahu apa aku ini gila kok sendirian. Lah aku itu punya ini loh, temanku yang ngasih ini, sandwich ini. Saya makan ini, berdua. Orang 2 supir sama dia gede-gede tok, saudara. Tapi sebelum pulang tadi dikasih Alkitab, langsung disembunyikan. Karena kalau ketahuan dia bisa dibunuh, punya Alkitab di sana. Saudara. Akhirnya dia pulang, dia membaca, kata-kata yang pertama keluar, marilah kepadaku. Kamu sekalian yang letih, lesu dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu dia percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah, malaikat itu bisa di bis seperti itu, dekat dengan kita. Seperti orang biasa, tapi sebenarnya malaikat. Tapi bisa tiba-tiba malaikat itu hilang begitu saja. Ketika kita melanjutkan perjalanan atau apa. Jadi itu seperti itu. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Angkat tangan. Oke, 1. Yang lain? Pak Listiono, mohon maju ke depan. Ada yang lewat mimpi, ada yang juga berupa seseorang yang seperti manusia biasa. Pak Sulis ini mimpi, Pak. Oh mimpi ya, gimana mimpinya? Enggak tahu jam 4 pagi itu Desember kemarin, Desember. Saya tahu kok Tuhan Yesus itu membelakangi saya. Saya tinggi, pakai jubah. Itu kok Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tapi dia membelakangi saya. Terus saya bilang,
Tuhan berkatilah saya. Saya deku, pegang kepala saya. Terus saya terbangun, gitu aja Pak. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Tapi kadang-kadang bukan malaikat, Tuhan Yesus sendiri. Wah, itu tambah luar biasa. Ya ini tapi topiknya itu tentang malaikat, saudaraku. Ya, pada waktu gereja ini mengadakan camping di Selondol, mungkin 10 tahun yang silam, saudara-saudara yang jemaat yang lama saya kira ada yang mengalami. Itu ada pujian malaikat. Memang di lembah itu, seperti kalau orang ngomong itu ada ekonya. Halo, 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 mantul gitu loh suaranya. Ya. Nah kita pikir mungkin pantulan pujian kita waktu kamu dari sana. Tapi ketika kita mandek, pantulan itu juga enggak ada. Yang ada itu kayak choirnya surgawi. Itu beberapa orang merasakan, saya juga mendengarkan, saudara. Bisa datang seperti itu. Seperti pada waktu malaikat mendatangi orang-orang gembala kambing domba ketika Tuhan Yesus lahir. Itu malaikat dari surga naik turun memberitakan kabar baik tentang juru selamat yang akan dilahirkan itu. Itu terjadi, saudara. Nah dalam kitab Wahyu kita lihat Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke Wahyu pertama ayat yang ke 20 ya. Wahyu pertama ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah rupa-rupanya masing-masing gereja pelayanan itu ada malaikat yang ditugasi Tuhan. Saudara ingat ketika gereja kita ditandatangani demikian banyak orang, kurang lebih 188 tidak setuju. Itu kita berdoa, ya jemaat di sini berdoa puasa. Saya ke daerah sini, daerah Teh itu Onjamus, 3 orang. Waktu itu saya berdoa, saya dengar suara jelas sekali. Apa yang kamu minta kepadaku? Tuhan, biarlah izin IMB itu Tuhan tolong untuk bisa selesai. Iya, ada jawaban seperti itu. Wah saya lega banget saudara. Karena pada waktu itu ada kabar akan dikirim 20 truk untuk ngurusi, untuk menutup gereja kita ini. Nah sedangkan tanda tangan di depan ini hanya 12 saja. Tapi ya saya heran, tanda tangan itu ditandatangani Pak Bupati, akhirnya keluarlah izin gereja. Tetapi masih tidak terima lagi, masih terjadi kegaduhan. Sampai saya lihat Bu Mari ya, Ibu Misran di sana itu, Pak Bambang waktu itu saya lihat orang seliweran ya. Dia yang pakai jenggot dan celana yang pendek itu banyak sekali, ratusan ribuan. Dan saya pikir gereja ini kita nggak bertahan kalau tidak dilindungi Tuhan. Nah seseorang yang berdoa di sini ketika ada nubuatan, seorang ibu mengatakan, ojo khawatir, Gusti nglindungi nggon iki. Dia menyatakan penglihatan itu, para malaikat itu berpasukan, bergandengan seperti begini. Ya, kamu sini, piano, sampai sini, Miming. Enggak mungkin bisa ditembus. Dibilang Bu Ella, teman saya, teman muslim yang baik yang di Nganjuk, ketemu dengan orang-orang di sekitar Ngawi yang garis keras yang pergi ke Banyuwangi, pergi ke orang pinter bahwa mereka akan berniat menutup gereja ini, saudaraku. Tapi orang pinter yang ada di sana berkata, setelah dia doa atau apa, gereja ini gak iso, itu enak tudunge, ojo kok ganggu. Begitu akhirnya sejak tahun 2003 dan seterusnya. Jadi
Wah, luar biasa juga ya. Secara individu, secara keluarga. Nah, Ayub itu, kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 22, satu pasal itu. Ayub itu takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, jujur, saleh. Akhirnya diberkati kambing dombanya, sapi lembunya, dan juga ontanya, keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Setan ngomong, ya terang aja Tuhan, karena engkau memagari dia. Coba ambil pagar itu, dia akan mengutuk engkau. Pikirnya Ayub itu mencintai Tuhan karena berkatnya, karena ternaknya, karena kekayaannya. Tidak, saudaraku. Dia mencintai Tuhan karena siapa dia, bukan karena berkatnya. Setelah pagar itu dibuka, artinya malaikat itu disisihkan gitu loh. Biar setan langsung menyerang kepada dia. Gimana isi hatinya si Ayub? Saya tidak akan cerita seperti itu, tapi perihal pagar itu loh. Itu tadi saudara akan lihat, saya ayatnya lupa. Di kitab Ayub pasal yang pertama itu, jadi Tuhan ini memagari pribadi kita, istri suami kita, anak-anak kita, bahkan ternak pekerjaan kita juga dipagari Tuhan. Memang ada banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas sampai hari ini itu ada, saudaraku. Bahkan sekarang ini ya, sekarang ini. Karena memang malaikat tidak boleh menyatakan diri secara ini ya. Kecuali kadang-kadang siapa tahu ada orang asing di situ yang kita nggak tahu. Tahu-tahu duduk begitu aja, padahal itu malaikat. Bisa terjadi seperti itu. Nah sekarang saya ingin saudara berdoa. Kita berdoa ya. Nah, siapa tahu Tuhan memberikan anugerah kepada kita. 1-2 orang saudara bisa melihat sekarang ini ada malaikat ya. Apa namanya, supaya dibuka mata, hati, mata rohani kita. Paling tidak ada seorang atau 2 orang ya. Coba kita akan lihat, memohon kepada Tuhan. Untuk peneguhan firman Tuhan ini, bahwa supaya kita ini benar-benar yakin. Ya saudaraku, bahwa malaikat itu bukan dongeng. Ya, bukan dongeng. Bagi kita orang-orang percaya itu, orang Kristen itu istimewa. Malaikat ada bersama dengan kita, dan dia bisa muncul sewaktu-waktu. Ya. Coba kita berdoa 2 menit ya saudaraku. Saudara minta Tuhan, jika engkau berkenan, perlihatan kepadaku di pertemuan kebaktian ini, malaikat-malaikat yang kau kirim ya. Oke, 1, 2, 3, termasuk yang di mimbar ya, semua berdoa. Bapa di surga, jika engkau berkenan Tuhan, buka mata rohani kami. Supaya kami melihat minim 1-2 orang atau beberapa orang dari kami jemaat-Mu. Bahwa engkau ada bersama dengan malaikat-Mu di gedung ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi bukan kehendak-Ku, kehendak-Mu yang jadi. Jika Tuhan perkenankan juga ketika pulang, kiranya beberapa jemaat atau sebagian besar jemaat akan mulai merasakan kehadiran utusan-Mu, yaitu para malaikat yang Kau utus buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiga adalah bagasi. Kroya dalam Sakala kudus. Terima kasih Tuhan. Kira kabasya. Kroma takarya. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci. Mulia, mulialah Tuhan. Dalam nama Yesus. Kafir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami anak kata-kata ya takasya. Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan, berikan kami pengalaman untuk kami melihat utusan-Mu. Jika berkenan melihat Engkau sendiri Tuhan, lewat mata roh kami, dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri Engkau memberikan kami kesadaran bahwa Engkau mengirimkan malaikat dan kami memiliki malaikat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada saudara yang merasakan sesuatu? Nggak ada? Yang merasakan sesuatu, melihat sesuatu? Baik, saya akan teruskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara akan menerima anugerah Tuhan. Setelah pulang ini paling tidak ada pengalaman. Ini pengalamannya Pak Tony Daud ya. Pada waktu terjadi kerusuhan di Tentena, Poso, dia itu diundang khotbah di sana. Ya, di sebuah gereja. Dia naik pesawat dari Jakarta atau Solo ya, lupa saya, ke Makassar, dari Makassar naik bus, naik mobil ya, naik mobil charteran begitu. Sampai di Tentena karena lelahnya dia mampir sebuah penginapan yang dia pikir karena dia lelah gak lihat pelangnya, dia masuk begitu aja. Terus dia lihat-lihat loh, kok yang ada di situ kok mereka itu banyak yang jenggotan gitu, saudara. Dan pakai celana pendek-pendek. Ini tempat apa ini kok keliru ini? Ya, ternyata itu markasnya mereka yang mau nyerbu orang-orang Kristen di sana. Dia bingung, saudara. Nah, dia mau pergi pulang, tapi terlalu lelah. Kemudian dia tidur di sebuah kamar yang dekat dengan ruang pertemuan mereka. Dia pikir nanti aku akan pulang pagi-pagi saja. Sebab penjagaan di situ ketat waktu itu, saudara. Terus ketika dia mau tidur dengar itu, wah tiba akan ada penyerbuan. Bingung dia, takut setengah mati. Kemudian dia mikir pagi-pagi berangkat supaya, untung dia mengambil barang, tidak banyak barang untuk dibawa ke penginapan itu. Langsung dia menuju mobil itu pagi-pagi. Tapi pagi-pagi mereka juga tidak tidur ternyata. Wah dia munduk-munduk cari mobilnya itu, terus sama supirnya, sama beberapa orang di situ, dia akhirnya nyetater mobil supaya cepat-cepat, saudaraku. Waktu itu genting, sebab harganya kepala pendeta 50 juta, harganya kepala penginjil 25 juta. Dan dia penginjil masuk ke sarang di situ, redek, Bapak Ibu Saudara. Nah waktu di starter mobilnya mogok, wah mogok, di starter lagi mogok, gak bisa, bingung dia. Akhirnya didorong pelan-pelan sama beberapa orang itu. Di depan mobilnya itu ada malaikat yang besar, saudara, yang menjaga. Akhirnya setelah dia lihat itu, di starter lagi jadi hidup. Akhirnya dia pulang kembali ke Makassar, gak jadi khotbah. Nah terus dia menyaksikan malaikat sampai hari ini itu ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus sering bersekutu kepada Tuhan. Kirim doamu ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja yang perlukan. PKS, ke orang-orang yang perlu didoakan. Sehingga mereka ada malaikat pelindungan, tuntunan Tuhan. Tapi juga jangan lupa, saudara gak bisa hidup sembrono loh. Ngeloni HP dino-dino. Kayak sing didelok barang-barang sing gak bagus. Itu malaikat tahu loh saudaraku. Tahu. Diam-diam saudara ngemplang duit tanggane, saudara gak jujur. Kalau di perusahaan saudara diam-diam ngambil uang misalnya. Itu semuanya tercatat. Tapi kalau saudara berbuat baik, juga tidak ada perbuatan baik kita yang tidak diketahui dan tidak dicatat oleh Tuhan. Bahkan saudara rewang-rewang kursi ini, ngelempiti, bersih-bersih. Saudara diam-diam ikut kerja bakti di bedah rumah. Saudara berbuat baik, memberi kepada seseorang. Mungkin mensponsori atau menjadi orang tua asuh dalam sebuah sekolahan dengan anak-anak yang tidak bisa memberi. Saudara melakukan apa saja, saudara memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada saudara. Saudara diperlakukan tidak adil, tapi engkau nyaman-nyaman saja tidak mengeluh. Nah Tuhan
sangat tidak senang dengan orang yang mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Kapan hari itu ada kesaksian juga. Ada seseorang saat mobil, setelah pelayanan, naik mobil di batu yang ada jurang-jurangnya. Saudara. Nah, sopirnya itu nyupiri pelayan-pelayan Tuhan, tapi ngomel aja. Sebab ya kelelahan mungkin, saudara. Ngomel sepanjang jalan. Wis diganti ya Pak, supirnya jangan. Enggak usah, aku ya. Tapi Bapak jangan ngomel, tapi ya ngomel terus saja, saudara. Nah terus, enggak tahu bagaimana selip terjun ke jurang, nabrak batu, tapi mereka merasa kok seperti ada tangan yang meletakkan mobilnya itu di jurang itu, memang nabrak-nabrak, tapi di jurang itu kayak di tangannya malaikat itu menadah dan naruh di tanah. Kemudian semuanya keluar. Tidak ada yang luka sama sekali. Hanya pecahan-pecahan kaca yang nyemprot ke tubuhnya aja yang dibersihkan. Ya. Tapi supire itu parah. Sebab ngomel wae. Ya, gerundel wae. Saudara, malaikat itu gak suka. Wis dikasih Tuhan, dosanya wis diampuni, dikasih jaminan kerajaan surga, perlindungan karena sakit disembuhkan, pekerjaan diberkati. Karena udannya loh, karena nyopirnya loh, karena maculnya loh, karena pekerjaan ini ngomel, ngoyel. Nah itu harus saudara hindari. Terima apa yang menjadi bagian kita sekarang. Karena di sisi kanan kiri kita ini ada Tuhan. Malaikat terus mencatat sampai hari mati kita dicatat. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, jadi ketika saudara misalnya menipu ya, atau saudara mengata-katai kepada istri lah, weh goblok, bujut, orang iso masak-masak, saiki masak ora enak. Saudara berdoa, ditegur Tuhan. Kamu tadi ngata-katai istrimu, goblok masakannya gak enak. Ini ditulis loh saudara. Terus dia akhirnya sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku berdosa, aku ngomong kasar. Kata-kata sia-sia. Coba kita lihat dalam kitab ayat terakhir. Matius 12 ayat 37. 36-37. Matius 12, 36, 37. Oke, kita baca bersama-sama saudaraku. Ya, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mencela-mencele, janji ora ditepati, bohong, ngapusi. Nah ini, monyet. Nah, kata-kata seperti itu. Nah, kayak saya tadi ini gak dicatat mestinya ya, karena ini perumpamaan aja. Monyet, telo, ada sih babi, macam-macam katanya orang. Nah saudara kalau bergaul di sekitar itu, mengerikan kata-katanya. Kalau saudara sudah ditebus, saudara harus hati-hati. Ya janji apa, kalau enggak ditepati ya ngomong, maaf ya janjiku, enggak tak tepati saya maaf. Utang enggak di sahur-sahur, ya menengahi. Jangan, itu dicatat utangmu, enggak dihapus. Kecuali kita minta ampun kepada Tuhan, langsung dihapus dengan darah Yesus Kristus. Malahan perzinahan apapun, yang menyakitkan apapun, dalam membunuh orang, dan berbuat jahat, kita minta ampun kepada Tuhan, darahnya menyucikan kita, dihapuskan Tuhan seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Disucikan, otomatis di surga, wis dicoret. Yang terakhir lagi, Wahyu 20, ya Wahyu 20 ayat 15. Ini ada bukunya ini berupa film, juga berupa catatan, saudaraku, kehidupan saudara dan saya. Kita Wahyu pasal yang 20, ayat 15. Ayat 14 dulu coba, 14. Dan maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api, lautan api itulah kematian yang kedua, lautan api. Terus 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terus, kalau begitu 12 ya, atau 11, coba. Pasal 20 ayat 12.
Nah ini, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu lalu dibuka semua kitab. Kitabnya Pak Timur, Bu Priskila, kitabnya Geri, kitabnya Bu Priyo, kitabnya Rizky, Pak Handoko. Kita punya kitab masing-masing. Tulisan itu semuanya tertulis. Bahkan kata-kata saudara. Jadi setiap kata yang sia-sia, jaran, widan, dan sebagainya itu harus dipertanggungan jawab pada hari penghakiman. Itu ditulis dalam sebuah buku. Sampai saya nyantet, ya malaikat sopo. Ya yang menyertai kita, yang ditugaskan kita dari kita lahir baru sejak dan sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu dicatat kabeh, saudara. Tapi ada satu kitab yang namanya catatan kitab kehidupan. Bagi setiap orang yang percaya ke Kristus dan yang sudah lahir baru dan menang dalam hidup kekristenan sampai garis finish, itu namanya tertera di dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti keluar dari gereja ini, iling ya, kita ini dapat jatah minim malaikat siji. Dan malaikat itu mencatat baik yang baik maupun yang buruk. Mari kita mengawali hidup kita hari ini ya, terutama ketika kita sudah sadar bahwa ada tulisan malaikat yang menulis kehidupan kita siang dan malam. Kita lebih berhati-hati, lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan sebisa mungkin, sedapat mungkin. Dan membereskan apa yang belum kita bereskan. Sehingga di catatan sana sudah dihapus karena darah Yesus Kristus. Mari kita bagi berdiri saudara. Mohon pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami tidak sendirian, kami tidak kesepian. Ketika kami frustasi, Engkau ada di sana. Ketika kami gagal, Engkau ada di sana. Kami ternyata tidak sendirian dan tidak akan pernah sendiri. Karena baik Engkau, Bapa Surgawi melalui Roh Kudus-Mu dan utusan-Mu malaikat juga bersama dengan kami. Tuhan izinkan kami semua mengalami pernyataan malaikat itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh merasakan kedekatan kami dengan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami sehingga kami layak, Engkau layakkan menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
berdiri. Yang belum dapat bisa angkat tangannya, dilayani. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. amin. Mari kita ambil tubuh Tuhan dari plastiknya ya, saudara. Di situ ada kata-kata dan ayatnya. Nanti dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama dengan keras ayat yang ada di buffer ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baiklah, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita pegang di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi saudaraku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuduskan ruangan ini, kuduskan tubuh dan darah-Mu. Yesus, ampuni segala ketidaktaatan kami, dosa kami Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berkumpul dengan ke-12 muridnya, lalu mengambil roti itu dipecah-pecahkan, kemudian diberikan satu persatu kepada murid-muridnya yang pagi ini juga diberikan kepada saudara dan saya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan kami bersyukur karena engkau pribadi yang sempurna. Tidak ada yang sama seperti engkau. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu abadi, lebih luas dari samudera, lebih dalam dari lautan. Dan kami tidak bisa membayangkan, kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih atas tubuh-Mu ini, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Saudara. Mari kita membuka cawan anggur yang adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit bisa menumpang tangan kiri saudara ke bagian yang sakit. Yang saudara yang punya beban bisa menumpang tangan kiri saudara ke jantung hati saudara. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan itu, kemudian diucapkan syukur, lalu diberikan kepada ke-12 muridnya. Dan ingatlah saudaraku, pagi ini juga diberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan kami bersyukur.
Dengan darah-Mu dosa kami diampuni. Pelanggaran kami di kitab yang sudah tertulis itu dihapuskan karena darah-Mu. Lebih lagi, Engkau memberikan janji kepada kami, bilur-bilur-Mu pun menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami bersyukur dan terima darah-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami beroleh hak-hak untuk kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dan memperoleh janji-janji-Mu yang demikian banyaknya. Kami mengucap syukur, ajar kami menghargai pengorbanan-Mu ini dan mengingat penyaliban-Mu sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan, bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama pekan depan. Multimedia persilakan. Hari ini adalah hari terakhir untuk LCD kita ya. Ini videotronnya besok hari Senin akan dipasang. Mereka memasang kira-kira 5 hari, setelah itu Sabtu. Ini persembahan videotron bulan Februari lalu. Ya, saudara yang belum ambil bagian, saya mohon untuk ikut ambil bagian. Semoga nanti sampai bulan Juli ya, bulan Juli janji iman kita. Wow, Februari 29, kita udah diberkati dengan 127 juta. Puji Tuhan, saya kira nanti bisa tercukupi, jadi biayanya sekitar 180. Tapi mengingat sana itu mungkin perlu semacam TV yang besar, supaya pelayan Tuhan yang dari mimbar bisa melihat, mungkin ada tambahan. Tapi saya percaya Tuhan mencukupi kebutuhan kita ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah ambil bagian. Ini Februari ini terbesar ya, 27 juta. Pengumuman yang lain, saudaraku, komsel, doa pagi, komsel seperti biasanya dan doa pagi Selasa dan Rabu jam 5, menara doa dari meeting room, ibadah sekolah minggu, hari Minggu 1 dan 2 dan 3, Youth Sabtu, pelayanan orang jalanan hari Selasa tetap. Saudara yang ingin ambil bagian di dalam membantu menopang orang jalanan, ini kayaknya orang jalanan tambah ini. Sehingga makanan yang kita siapkan dari Selasa juga tambah. Bulan April ada Som 2 dan Som 3. Nanti saudara yang mau mendaftar silahkan menghubungi Bu Dani atau Bu Herman. Ya perlu saya umumkan bahwa selama 2 minggu ke depan, saya dengan istri sama kalau tidak salah 13 jemaat akan pergi ke Israel ya, ziarah selama 2 minggu. Jadi nanti koordinator Pak Warno dan staf siap membantu Bapak Ibu Saudara semua. Dan majelis serta pemuritan 10. Ya kami nanti akan bisa membantu pelayanan berjalan dengan baik. Ada beberapa, ada juga pembicara yang kita undang selama saya tidak ada. Yaitu ibadah sesi 1 dan 2. Dilayani Pak Manalu ya minggu depan ternyata. Yang ketiga ada jemaat kita yang melayani. Yang sakit ada namanya Hosea, masih kena DB ya. Saudara perhatikan untuk DB sehingga masing-masing rumah yang bersih ya. Jangan sampai ada nyamuk yang berkeliaran, berusaha untuk dibersihkan. Dan juga Nathan anaknya Indro, terus Jonathannya Eni Dungus. Mereka bertiga ini perlu kita doakan ya. Apa ada yang dari pertama kali ini Bapak Ibu Saudara yang ibadah di gereja kita? Ada? Angkat tangannya. Oke, mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan mendoakan teman-teman kita ini.
Bapa di surga, kami mendoakan untuk Hosea yang sakit dan diopnam, juga Nathan. Kami berdoa juga untuk Jonathannya Eni Dungus. Bapa di surga, Engkau kuasamu, mujizatmu, kesembuhanmu sampai hari ini masih ada. Tuhan, kami mengirim kesembuhan dari sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah mereka bertiga. Dan juga jemaat yang tidak kami sebut, Tuhan melawat mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat persembahan amplop ini, saudara. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajak kami berperan partisipasi untuk melebarkan kerajaan-Mu melewati persembahan kami ini. Berkat rahmat-Mu turun ke atas setiap persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan dan pesan bahwa Engkau tidak perlu takut lagi. Karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu, ada juga para malaikat di luar hidupmu yang selalu membimbing, menuntun, mengarahkan hidup saudara dan saya. Pulanglah dengan membawa kepastian, engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah kesepian, dan engkau tidak pernah tanpa perlindungan Tuhan. Kasih kemurahan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, anugerah kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Amin. Yes, damai penyertaan. Kita angkat kedua tangan kita. Bersyukur buat ibadah pagi hari ini, kasih kemurahan yang daripada Tuhan akan menyertai ketika kami pulang dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. El Shaddai, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.